Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika Yani, NIM D022038. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu sejarah K3. Masa Purbakala. Abad ke-17, Raja Muharabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. Yang kedua, 5 abad kemudian pada zaman Mosai. Yang ketiga, kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Pengertian K3. K3 atau keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Secara filosofi, K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Alasan pentingnya K3. Yang pertama, human rights. Yang kedua, regulations. Yang ketiga, hazard and risk. Kerugiannya yaitu aset perusahaan, pekerja, dan lingkungan. Tujuan K3. Yang pertama itu universal, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Yang ketiga, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 agar setiap TK terjamin keselamatannya untuk keserah hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Yang kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Tujuan keselamatan kerja: pengawasan manusia, mesin, material, metode, lingkungan kerja yang aman, tidak ada cedera, dan tidak ada kerusakan atau kerugian. Prinsip K3. Setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kecelakaan pasti ada sebabnya. Yang ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Yang keempat, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut. Yang keenam, mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, mengetahui cara mengendalikan bahaya tersebut. Hukum ketenagakerjaan, hukum pidana, dan hukum perdata. Hukum pidana itu lex spesialis dan lex generalis. Undang-undang lex spesialis yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1930, Undang-Undang Petasan, Undang-Undang Rel Industri, Undang-Undang Timah Putih Kering, dan MPR 1930. Lex generalis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Pelaksanaan. Materi yang kedua yaitu Peraturan Perundang-undangan K3. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang kelima,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 45 Pasal 27 Ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, yaitu ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, setiap perlakuannya yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agamanya. Pasal 10, pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup yang pertama, norma keselamatan kerja, yang kedua, norma keselamatan kerja dan higien perusahaan, yang ketiga, norma kerja, yang keempat, pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitas dalam hal kecelakaan kerja. Materi yang ketiga yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan itu tidak direncanakan, tidak diduga, dan tidak diinginkan. Kecelakaan, tindakan tidak aman 88%, kondisi tidak aman 10%, dan di luar kemampuan manusia 2%. Sehingga kecelakaan itu berakibat cedera atau penderitaan, kerusakan alat atau mesin, dan produksi terganggu. Kemudian kecelakaan akan berakhir dengan kegiatan yang diberhentikan. Penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu tindakan karyawan yang tidak aman. Terbagi menjadi dua, tanggung jawab pengawas dan tindakan atau kelakuan karyawan. Yang ketiga itu kondisi kerja tidak aman 10%, yaitu alat atau perlengkapan yang tidak aman dan keadaan yang tidak aman. Yang ketiga itu di luar kemampuan manusia, terjadi karena kehendak Tuhan. Yang selanjutnya yaitu risk. Berdasarkan dari kata risk atau Arab yang berarti pemberian yang tidak terduga. Yang kedua itu berarti loss atau kerugian, atau injury, cedera, atau disadvantage, ketidakberuntungan, atau destruction, kehancuran, dan webs. Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya, yaitu atau hazard tertentu yang terjadi. Kesempatan untuk terjadinya sesuatu yang akan memberikan akibat pada suatu tujuan. Risiko diakur dan hubungan kemungkinan akan terjadinya sesuatu dengan konsekuensinya jika terjadi. Biaya kecelakaan dan penyakit. Yang pertama itu biaya pengobatan atau perawatan, dan yang kedua itu gaji atau biaya yang diasuransikan. $5 hingga $50. Biaya dalam pembekuan, kerusakan properti atau biaya yang tak diasuransikan, yaitu kerusakan gangguan, yang kedua kerusakan peralatan dan perkakas, yang ketiga kerusakan produk dan material, yang keempat terlambat dan gangguan produksi, yang kelima biaya legat hukum, dan lain-lain. Yang kedua itu $1 hingga $3. Biaya lain yang tak diasuransikan. Yang pertama itu gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang. Yang kedua, biaya pemakaian pekerjaan, pengganti, dan biaya pelatih. Yang ketiga itu upah lembur. Yang keempat, ekstra waktu untuk kerja administrasi. Yang kelima, berkurangnya hasil produksi akibat dari korban. Dan yang keenam, hilangnya bisnis dan nama baik. Analisis kasus kecelakaan.
Kecelakaan sebagai kegagalan sistem. Yang pertama, kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem. Yang kedua itu analisis kasus kecelakaan, mencari sumber di disfungsi elementer. Yang ketiga itu kecelakaan kecil dan insiden perlu dianalisis apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan besar. Yang keempat, setiap kecelakaan mempunyai penyebab banyak. Yang kelima itu penyebab dasar dapat menunjukkan disfungsi manajemen. Yang kelima itu karena itu dalam menganalisis kasus kecelakaan harus dicari penyebab sampai tugas dan fungsi manajemen yang kurang berjalan. Materi yang keempat yaitu alat pelindung diri atau PD. Alat pelindung diri yaitu pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya psikal, semisal biologis atau bahan infeksi atau OSHA-CDC. Dasar hukum penggunaan APD. Adapun dasar hukum undang-undang tentang K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang K3 menetapkan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan APD kepada pekerja. Hal ini tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang K3 yang mewajibkan manajemen perusahaan untuk menjelaskan dan menerapkan kondisi dan bahaya di tempat kerja, semua pengamanan dan APD yang wajib di tempat kerja. Pasal 12B dan Pasal 14C Undang-Undang K3, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 3 Tahun 1982 pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 2 ayat 1. Adapun jenis-jenis APD yaitu pengaman mata, yang kedua pengaman wajah, yang ketiga pengaman terjatuh, yang keempat pengaman tangan, yang kelima pengaman telinga, dan yang keenam itu pengaman pernapasan. Manajemen APD. Merencanakan kebutuhan APD berdasarkan identifikasi potensi bahaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Keselamatan Kerja atau Rencana K3 Pelaksanaan. Yang kedua, membuat daftar dan skedul APD yang akan digunakan, melakukan pelatihan kepada pekerja, cara menggunakan dan memelihara menyimpan APD, menginformasikan kepada pekerja potensi bahaya di tempat kerja, menyediakan tempat penyimpanan APD berdasarkan bentuk dan jenisnya, membuat daftar nama pekerja, jenis pekerjaan, menyediakan dan mendistribusikan APD berdasarkan daftar nama pekerja dan dibuat tanda terima, menyediakan lokasi pembangunan, pemusnahan APD rusak atau kedaluarsa. Materi kelima yaitu bahan beracun dan berbahaya. Bahan beracun dan berbahaya adalah menurut Bapeda tahun 1995, setiap bahan sisa atau limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, dan reactivity, dan coercivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, pencemaran lingkungan atau membahayakan keselamatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Sumber, jenis, dan kategorisasi B3. Limbah B3 menurut PP nomor 12 tahun 1995 dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan karakteristiknya. Adapun simbol-simbol B3 yang pertama itu ada mudah meledak,
cara mudah terbakar, dan padatan mudah terbakar, reaktif, ada juga beracun, korosif, infeksi, dan campuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada daya racun, penyebaran, paparan, efek, dan korban. Daya racun itu satuan LD50 atau LC50. Penyebaran cara masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, pencernaan, dan kulit. Paparan, besar dosis dan lamanya paparan. Efek itu tindakan pertolongan dan pengobatan. Dan korban, kerentanan korban, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan lain-lain. Adapun pengaruh terhadap kesehatan, yang pertama itu menyebabkan iritasi dan alergi, yang kedua menyebabkan sulit bernafas, yang ketiga menimbulkan keracunan, yang keempat menyebabkan kanker, yang kelima menyebabkan kerusakan kelamin, yang kelima menyebabkan pneumokonisis, yang keenam itu menyebabkan efek bius atau narkotik. Bahaya faktor kimia. Inhalasi atau menghirup dengan bernapas melalui mulut atau hidung sehingga zat berbahaya masuk ke paru-paru. Bahaya faktor biologi yaitu virus, bakteri, dan jamur. Bahaya faktor fisik yaitu kebisingan, penerangan getaran, iklim kerja, dan radiasi tidak mengion. Bahaya faktor ergonomi, tugas monoton, postur tidak netral atau canggung, pendukung yang kurang sesuai, kurang istirahat yang cukup, dan mencocokkan pekerjaan untuk pekerja. Materi keenam yaitu pengendalian kebakaran. Masalah kebakaran terjadi di mana-mana dan setiap tahun jumlahnya semakin meningkat. Kerugian akibat kebakaran yaitu korban jiwa, kerusakan, ditutupnya perusahaan, dan kerugian aset perusahaan. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu, yaitu bahan bakar, udara, dan titik nyala. Kebakaran hanya terjadi jika ketiga unsur tersebut bertemu. Bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Cara penanganan kebakaran pada bahan padat relatif lebih mudah daripada bahan bakar cair dan gas karena bahan jenis ini relatif lebih mudah dipisahkan dengan unsur kebakaran lainnya. Bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak, dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan ini harus diwaspadai dan ditangani dengan baik, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, pendistribusian, sampai penyimpanan. Selanjutnya yaitu bahan bakar gas. Bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Gas yang dipasarkan dikemas di dalam tabung gas. Spesifikasi tabung harus memenuhi standar industri agar aman ketika disimpan. Adapun titik nyala yaitu titik nyala sering dikatakan sebagai peletup. Penyebab terbagi menjadi 6 yaitu gesekan, loncatan listrik, percikan api, panas, tekanan, dan lain-lain. Pada bahan tertentu, panas atau titik nyala dapat menyebabkan terbakarnya bahan tersebut tanpa adanya penyalaan api terlebih dahulu. Prinsip pemadaman kebakaran. Yang pertama, sumber panas energi listrik, sinar matahari, reaksi kimia, dan perubahan kimia. Yang kedua, benda mudah terbakar, bahan-bahan kimia, bahan bakar, kayu, atau plastik. Yang ketiga itu oksigen tersedia di udara. Sumber panas, benda mudah terbakar, oksigen kebakaran. Pencegahan kebakaran. Surat keputusan
Menaker nomor 187 Men tahun 1990 yang mengatur tentang material safety dan SID. Yang kedua, MSDS adalah dokumen tentang satu bahan kimia yang harus ada pada industri yang membuat, menyimpan, atau menggunakannya, yang memberikan informasi tentang bahan kimia tersebut. Informasi meliputi identitas bahan, komposisi bahan, identifikasi, tindakan P3K, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan THD, tumpah dan bocor, penyimpanan bahan, pengendalian, sifat fix dan kimia, reaktivitas dan stabilitas, toksikologi, ekologi, pembuangan limbah, pengangkutan, peraturan dan perundang-undangan. Pemadaman kebakaran. Ada 3 tahap pemadaman kebakaran yang terkait dengan tahap-tahap terjadinya kebakaran. Tahap tersebut meliputi memadamkan api tahap dini, mencegah api tumbuh, dan mengontrol asap. Materi yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ergonomi. Ergos atau kerja tambah nomos atau hukum. Definisi ergonomi menurut Woodside dan Kochurek tahun 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Menurut Karpanis tahun 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Sistem manusia dan mesin. Walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang cepat, namun faktor manusia tetap signifikan dalam menentukan produktivitas. Manusia merupakan komponen dalam sistem manusia-mesin. Kedua elemen produksi tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran berdasarkan masukan. Pengelompokan bidang kajian ergonomi. Pengelompokan bidang kajian ergonomi menurut Dr. Irtifikar Zutalaksana tahun 1979 sebagai berikut. Yang pertama, fal kerja, yaitu bidang ekonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dan bidang kajian ini adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat meminimasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja. Kelelahan tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya penentuan. Kelelahan tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya penurunan kuantitas dan produktivitas kerja akibat faktor pekerjaan. Adapun faktor-faktor penyebab kelelahan yaitu intensitas dan durasi kerja fisik dan mental, lingkungan kerja, irama metabolisme tubuh, masalah psikologis, penyakit, gizi, dan lain-lain. Posisi yang menyebabkan kelelahan, contohnya mengangkat berulang-ulang pada posisi yang mengharuskan pekerja mendongkok. Yang kedua itu pekerjaan dengan objek yang terletak di atas kepala, bekerja dan dalam waktu yang lama. Posisi tubuh membungkuk untuk waktu yang cukup lama. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.